Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mas Aiman. Iya, saya ke Pak Chandra dulu, Prof. Chandra. Jadi sebentar lagi lusa rencananya akan diberikan vaksin booster. Dan penelitian terbaru adalah yang terbaik berbeda dengan merek sebelumnya. Benarkah itu? Yang pertama, kita mesti ingat bahwa booster ini mulai banyak dibicarakan atau diberikan di dunia sebelum ada Omikron. Karena orang tahu dengan penurunan efektivitas vaksin, maka kalau diberikan vaksin yang ketiga atau booster, maka efektivitas vaksinnya akan naik lagi. Yang WHO pernah keluarkan statementnya sebelum ada Omikron adalah yang patut diberikan vaksin booster itu ada nomor 1, kelompok risiko tinggi, misalnya imunokompromis sedang dan berat, dan yang kedua mereka yang mendapatkan vaksin inactivated, Sinovac dan Sinopharm. Itu cerita sebelum Omikron. Sesudah Omikron ini terjadi, kan Omikron ini kan belum 2 bulan ya, kan ini 26 November, sekarang umurnya baru 1,5 bulan, sehingga memang sudah banyak penelitian, tapi belum semuanya cukup ajak lah, cukup ya meyakinkan. Tapi 2 hari yang lalu European CDC itu bikin statement. Dia mengumpulkan beberapa penelitian yang sudah ada. Penelitian itu mengatakan bahwa kemungkinan masuk rumah sakit kalau orang sudah dapat vaksin 2 kali itu turun 65% dibandingkan yang belum dapat vaksin. Tapi kalau sudah dapat vaksin booster, turunnya jadi 81%. Jadi ada manfaatnya. Tapi tetap positif ya, Prof? Ya. Yang kedua, kalau orang sudah dapat booster, maka 57% turun kemungkinan untuk ada gejala sesudah dia terinfeksi. Ada juga beberapa penelitian lain, tapi belum peer review, belum dipublish di jurnal, angkanya beda-beda. Tapi pada dasarnya memang vaksin booster ini jelas punya peran dalam pengendalian Omikron ini, walaupun saya sangat setuju, kita jangan hanya berpegang pada vaksin booster saja. Iya. Kalau pertanyaannya Mas Aiman, ya. sekarang kan udah jago ngomong homolog, heterolog, begitu ya. Yang mana yang lebih bagus begitu? Ya. Kalau mau jujur, data penelitiannya masih terus terkumpul begitu. Jadi saya kira secara umum kita belum bisa katakan mana yang lebih bagus, tapi kan tadi saya dengar Badan POM sudah mengeluarkan beberapa panduan sesuai dengan penelitian yang ada sampai saat ini oleh teman-teman di ITAGI. Jadi kita ikuti panduan yang ada itu. Data dari berbagai informasi dari luar negeri memang terus terang masih terus terkumpul karena kan umurnya belum 2 bulan ini Omikron ini. Iya. Saya ke Pak Alexander Ginting dari Satgas COVID-19. Pak Alex, jelas mendengar saya? Ya. Sudah sore. Baik, sudah bergabung. Baik. Pak Alex, bagaimana persiapan lusa pemberian vaksin booster dan bagaimana mekanismenya? Ya, jadi vaksin booster ini sudah memang menjadi skema program pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID. Tetapi vaksin booster ini tentu tidak dilaksanakan secara masif, menyeluruh, serentak sebagaimana waktu kita melaksanakan vaksinasi yang pertama. Ya. Tentu ada persyaratan yang harus memang untuk membatasi dan kemudian untuk menyiapkan dari berbagai wilayah. Sebagai contoh adalah bahwa mereka yang mendapat booster itu adalah penduduk warga usia 18 tahun ke atas. Dan kemudian suntikan vaksin kedua minimal sudah 6 bulan. Jadi artinya jangan nanti seseorang yang sudah mendapat vaksin 1, tiba-tiba langsung minta vaksin booster yaitu vaksin ketiga. Jadi bagi mereka yang sudah vaksinasi pertama tentu kewajibannya lah untuk menyelesaikan vaksin yang kedua. Kalau misalnya sudah vaksin yang kedua, artinya dalam tempo 6 bulan tentu diregistrasi untuk vaksin yang ketiga. Tapi ada persyaratan lain lagi yang menambahkan bahwa mereka yang sudah menyelesaikan 2 vaksin tersebut ada masalah variabel wilayah. Variabel wilayah itu misalnya tinggal di kabupaten kota yang telah mencatatkan vaksin dosis pertamanya sudah diselesaikan 70%. Dan kemudian untuk lansia sudah 60%. Jadi artinya wilayah kabupaten kota di mana dia berdomisili juga menentukan. Dan ini menjadi persyaratan. Dan kemudian pemerintah juga akan menyiapkan beberapa skema yang tentunya adalah vaksin program. Dan vaksin program ini tentu bagi mereka yang tenaga kesehatan, mereka yang lansia, ataupun dengan kelompok komorbid yang ada imunokompromis, tentu ini menjadi high priority. Yeah. Tetapi tidak tertutup juga untuk skema yang sifatnya mandiri ataupun berbayar. Dan ini juga akan diserahkan kepada kelompok-kelompok di masyarakat yang memang memerlukan oleh karena tugas dan pekerjaannya prioritas misalnya untuk mendapatkan booster. Misalnya bagi mereka yang kerja di pelayaran, perdagangan,
mereka yang di perkebunan ataupun juga yang berbatasan dengan daerah-daerah tertentu di mana angkanya sudah mulai meningkat, sehingga skema mandiri ini juga akan dikeluarkan. Dan tentunya jenis vaksin yang akan disampaikan ke masyarakat tentu ada opsi, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ini yang mandiri ya, Profesor maksudnya Pak Alex ya? ada opsi yang memang apakah dia homologous ataupun oke. heterologous. Jadi ini tentu kita akan mendengar rekomendasi ITAGI karena ada yang homologous kalau misalnya dia messenger RNA dan kemudian yang ketiga juga ini memberikan efikasi dan efektivitas yang baik, tentu ini akan dianjurkan. Dan tentu ini kita menunggu rekomendasi dari ITAGI dan khususnya juga dari BP POM. Dan ini sekarang sedang ada dalam penelitian untuk booster, apakah itu dari Pfizer, AstraZeneca, ataupun CoronaVac, ataupun Sinopharm. Tentu kita menunggu ini, tapi yang penting memang dalam waktu dekat ini bagi mereka yang tenaga kesehatan yang belum, ini akan menjadi prioritas. Dan kemudian lansia dengan kelompok komorbid akan menjadi prioritas. Tapi menjadi catatan adalah daerah kabupaten kota yang vaksin dan dosis pertamanya sudah 70% dan lansia sudah 60%. Juga menjadi prioritas. Jadi kalau kita bayangkan tanggal 12 nanti lusa, hari Rabu, itu pemberian terhadap nakes, lansia dengan komorbid dan juga di daerah-daerah yang sudah 70% pemberian vaksinnya ke atas ya. Ya. Untuk mandiri masih belum diatur, nanti akan keluar skema dalam waktu dekat. Ya, untuk mandiri tentu ini nanti akan diatur sesuai dengan tentu berbagai keputusan yang harus mengikat, karena nanti ini akan termasuk dalam soal skema pembiayaan. Betul, karena bayar sendiri ya, ini supaya tahu juga masyarakat Pak Alex. Harus ada harga berapa per dosis dan ada harga pelayanan. Jadi artinya harga ini memang tetap harus di dalam aturan pemerintah, sehingga ini akan terjangkau mulai dari jenis yang inactivated sampai nanti jenis yang rekombinan ataupun messenger RNA. Baik, saya ke Pak Windu. Pak Windu, tanggal 12 lusa hari Rabu, mudah-mudahan lancar semua vaksin ketiga atau booster akan diberikan. Juga termasuk ada mekanisme vaksin berbayar atau vaksin mandiri istilahnya. Apakah Anda punya pandangan soal ini? Ya, tentu kita harus menunggu dulu keputusan Menteri tentang ini ya, karena itu kan masih wacana yang. Yang mana nih Pak? Yang berbayar ya? Ya, jadi mana yang berbayar ya, jadi yang mandiri, mana yang menjadi vaksin program yang gratis. Demikian juga siapa yang melaksanakan, yang kalau yang mandiri ini siapa ya, apakah pihak swasta boleh ya dan seterusnya. Ini kan belum jelas ya. Jadi kita tunggu, mungkin saya kira paling lambat besok keputusan menteri keluar. Tetapi menurut saya begini. Jadi tujuan dari vaksin booster ini, vaksinasi booster itu apa? Sebentar Pak Windu, mohon maaf, saya potong sebentar. Kita bicara nanti. Tapi saya ingin tanya dulu, dari pandangan Anda Pak Windu, menurut Anda seharusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini seperti apa? Apakah kemudian betul bahwa ada vaksin gratis yang kemudian juga ada vaksin berbayar, dan bagaimana seharusnya mekanismenya? Anda punya pandangan seperti apa? Ya, jadi kan begini ya. Makanya saya mengatakan bahwa tujuan dari vaksinasi booster ini apa? Kalau tujuannya untuk pengendalian pandemi, yaitu perlindungan populasi, ya tentu mestinya harus menjadi vaksin program, kan begitu ya. Jadi vaksin program itu artinya betul-betul semua orang bisa mengakses tanpa mengeluarkan duit sendiri. Gratis, ya kan? Oke. Jadi artinya dibiayai oleh pemerintah. Tetapi kalau kemudian atau tujuannya lain, jadi tujuannya adalah untuk penurunan risiko hospitalisasi dan mortalitas misalnya, ya. Nah kalau itu tentu yang mereka yang berisiko tinggi, jadi seperti lansia, ya, yang punya komorbid, ya, nakes dan seterusnya, itu yang tidak berbayar, ya. Yang lainnya mandiri bisa, ya. Kalau tujuannya adalah lebih ke arah penurunan risiko hospitalisasi dan kematian, ya. Tapi kalau untuk memang kepentingan untuk perlindungan individu, ya, maka tentu ya mandiri dong, ya sama seperti kalau kita mau ke Arab Saudi mau umroh zaman pandemi ya, mau vaksinasi apapun ya, misalnya vaksinasi meningitis, influenza ya bayar sendiri. Kalau tujuannya untuk perlindungan individu,
Jadi tergantung tujuannya gitu. Oke, kalau menurut Anda untuk sekarang ini vaksin ketiga booster di Indonesia yang mana tujuannya yang seharusnya dititik beratkan? Paling tidak adalah untuk penurunan risiko hospitalisasi dan mortalitas. Iya, jadi nanti kalau lansia sekalipun dia bukan peserta bantuan iuran BPJS harusnya gratis. Karena itu tujuannya melindungi mereka untuk mendapatkan prioritas supaya mereka terlindung dari gejala berat maupun Jadi saya simpulkan gini, usulan Anda nakes, lansia dengan komorbid atau lansia biasa ya, yang dengan tidak dengan komorbid itu gratis. Itu harusnya gratis. Sisanya bayar. Harusnya. Sisanya boleh bayar kalau tujuannya itu ya. Oke, kita akan lanjutkan soal Mas Jida. Ini menarik apa yang Anda sampaikan. Nanti saya akan tanyakan ke Prof. Chandra dan juga ke Satgas COVID-19 Pak Alex Ginting. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.